Untuk itu sebenarnya. Jazakallah Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan, khususnya salat maghrib yang baru saja kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab yang kita lakukan adalah menampilkan puncak syukur di hadapan Allah. Hal ini dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka mendapatkan pertolongan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Hadisnya diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, kemudian menjumpai orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang Bani Israel di Madinah. Pada saat itu mereka sedang berpuasa. Maka kemudian bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza? Rasulullah bertanya, apa ini? Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu menjawab bahwa kami sedang hadza yaumun salih. Ini adalah hari kemenangan. Ini adalah hari yang buat kami adalah hari bergembira. Kenapa kalian bergembira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kemudian ini menjadi hari kemenangan buat kalian? Hadza yaumun najallahu Musa wa Bani Israel min aduwwihim. Kata orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, dari musuh-musuh mereka di Laut Merah. Maka mereka menganggap itu hari yang mulia, menganggap itu sebuah hari kemenangan, dan yang dilakukan oleh mereka adalah berpuasa. Jadi mereka mengungkapkan kegembiraannya, mereka memperlihatkan syukurnya, memperlihatkan puncak syukurnya karena mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan berpuasa. Dan itu yang kemudian kita kenal dengan hari Asyura, puasa Asyura. Hari puasa di tanggal 10 Muharram, di mana
Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Yahudi dan Bani Israel saja, mereka menampakkan puncak syukurnya dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang maksimal, maka seharusnya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya bisa menampilkan puncak syukur kita lebih dari itu. Makanya di terusan hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata beliau, ana ahaqqu bi Musa, bahwa saya, kata Rasulullah, yang lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Jadi bukan yang kemudian yang berhak terhadap Musa itu bukan kalian orang-orang Yahudi, tetapi yang lebih berhak terhadap Musa alaihi salam adalah saya, karena saya yang menyempurnakan ajaran-ajarannya Musa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab kita ketika mendapatkan pertolongan, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, adabnya adalah menampilkan puncak syukur di hadapan Allah. Bagaimana cara menampilkannya? Ya kita yang tahu. Kalau kita mendapat kenikmatan, lakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat hari ini dapat uang 10 juta bukan untuk berfoya-foya, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menampilkan puncak syukurnya dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak syukur. Jadi ibadah yang dilakukan, karena memang itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab dari, saya hanya membadalkan, menggantikan saja Ustadz Toto yang malam hari ini beliau berhalangan, pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad. Saya juga kurang tahu sampai di mana pembahasan kitab Al-Adabul Mufradnya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan sekedar pengulangan, tetapi ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kitab Al-Adabul Mufrad itu adalah kitab salah satu karya dari Imam Bukhari. Imam Bukhari, kalau kita sering mendengarnya, kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari itu karyanya adalah Sahih Bukhari. Itu sering kita dengar. Tapi kalau Al-Adabul Mufrad itu jarang kita dengar. Kenapa? Karena memang yang sering kita dengar karyanya Imam Bukhari adalah Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari itu nama asli, judul aslinya bukan Sahih Al-Bukhari, tetapi judul aslinya panjang, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul aslinya Sahih Bukhari. Ada yang bisa ngulang, Pak? Nggak bisa. Judul aslinya panjang, Al-Jami' As-Sahih Al-Mustad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul aslinya Sahih Al-Bukhari. Nah, artinya Al-Jami' itu artinya kitab saya ini yang luas, kitab saya ini yang komprehensif. As-Sahih berisi hadis-hadis yang sahih, ya, isinya hadis-hadis sahih, gitu, menyampaikan semuanya hadis-hadis sahih. Al-Musnad yang informasinya dari hadis itu tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukhtasar yang isinya ringkas, tidak bertele-tele, ya. Min umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dari aktivitas-aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi dan kesehariannya. Jadi Sahih Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari itu isinya adalah aktivitas kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesehariannya, semuanya. Di dalamnya terdapat 97 bab, 97 pembahasan. Ini yang Sahih Bukhari, belum ke Al-Adabul Mufrad. Ya. Nanti saya sambungkan kenapa kemudian akhirnya muncul adalah Al-Adabul Mufrad. Nah, itu Sahih Bukhari 97 pembahasan, 97 bab sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Nah, dari bab-bab itu sebenarnya kita bisa belajar bagaimana kemudian Imam Bukhari ingin menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada di sekeliling kita. Contoh misalnya, Imam Bukhari menjelaskan di bab Kitabul Iman misalnya. Contoh Kitabul Iman, ada bab tentang iman. Ketika membahas tentang iman, hadirin jamaah rahimakumullah, iman itu kan sifatnya yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya naik dan turun. Kalau kata Ibnu Mubarak, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu dia naiknya dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Orang yang semakin banyak maksiatnya, dia akan semakin turun imannya. Maka orang yang terus-menerus berbuat maksiat, dia akan hilang imannya. Itu konsepnya iman. Tetapi orang yang kemudian terus-menerus dia berbuat kebaikan, orang yang terus-menerus aktivitasnya untuk ibadah, yang bernilai ibadah, maka dia akan semakin naik imannya. Nah, ketika kemudian naik terus imannya, maka potensi untuk dia semakin dekat dengan Allah itu sangat besar. Nah, makanya kenapa kemudian kita diminta untuk meningkatkan ketaatan ketika ingin meningkatkan keimanan. Nah, Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang Kitabul Iman, dia ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ini kitab iman. Ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa solusi dari permasalahan keimanan kita, kalau kita ada masalah tentang keimanan, saat iman kita turun, ada masalah apapun dengan masalah keimanan kita, bacalah hadis kitab iman. Baca hadis-hadisnya, ada 57 hadis, baca tentang keimanan ini, nanti akan dijelaskan di situ bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan semua permasalahan tentang keimanan. Nah, itu bahasanya kitab iman yang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Jadi baca saja kitab iman, nanti kita akan ketemu bahwa ternyata permasalahan keimanan kalau kita baca itu solusinya ada di Kitabul Iman, ada di bab tentang keimanan. Ada juga tentang Kitabul Ilmi, kitab bab tentang ilmu, cara menuntut ilmu yang baik. Nah, orang-orang dahulu mereka ketika belajar itu cepat paham. Maka kita belajar dari mereka bagaimana ketika menuntut ilmu itu kita bisa cepat paham. Nah, kalau orang-orang sekarang menuntut ilmu ketika belajar bukan cepat paham, mereka cepat paham tapi cepat juga hilangnya. Begitu kan? Ya, ketika kita belajar menuntut ilmu, kita cepat paham, kita cepat nangkapnya, tapi cepat juga hilangnya. Nah, itu diajarkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilmi, bagaimana solusinya agar kita cepat paham di dalam menuntut ilmu. Karena ketika kemudian menuntut ilmu tidak hanya sekedar paham, tetapi bagaimana dengan ilmu itu bisa meningkatkan keimanan kita. Karena memang itu yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi mereka yang menuntut ilmu itu tidak dituntut hanya sekedar faham,
tetapi dengan belajar ilmunya itu semakin meningkat keimanannya. Jadi kalau kita kemudian belajar ke majelis-majelis taklim dimanapun, ataupun kemudian kita belajar cari sumber-sumber sendiri, tetapi kemudian keimanan kita tidak meningkat, semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dari proses menuntut ilmunya. Karena ilmu itu yang diajarkan menurut Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilmu itu, akan kita dapati bahwa mereka yang menuntut ilmu itu seharusnya semakin meningkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan, ada janji Allah di surat Al-Mujadilah bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kalian. Siapa yang berilmu, maka dia akan semakin meningkat keimanannya. Itu dibahas oleh Imam Bukhari di dalam bab tentang ilmu, Kitabul Ilmi. Nah, ada juga kemudian Kitabul Buyu' misalnya. Kitabul Buyu' tidak hanya pembahasan tentang masalah ibadah, tetapi masalah sosial, ibadah sosial pun dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Kitabul Buyu', kitab tentang bab tentang berbisnis, bab tentang berusaha. Jadi nanti kita akan melihat di bab itu bagaimana pengusaha-pengusaha di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berbisnis sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pebisnis, pengusaha-pengusaha di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka tidak hanya kembali modal, tetapi kembali untung. Jadi tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengusaha atau pebisnis yang kemudian menerapkan sistem bisnisnya sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian merugi, tidak ada. Mereka justru tidak hanya kembali modal, tetapi kembali untung. Jadi untungnya besar. Bahkan ada yang kemudian asetnya bisa bertahan melewati masanya. Jadi asetnya sahabat-sahabat Rasulullah yang berbisnis itu bisa bertahan melewati masanya. Contoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia juga jago berbisnis. Diceritakan di Kitabul Buyu' yang kemudian karangannya Imam Bukhari ini. Utsman bin Affan jago berbisnis. Dia pengusaha. Utsman bin Affan sampai hari ini kan Utsman bin Affan sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Utsman bin Affan sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Tetapi asetnya Utsman bin Affan sampai hari ini, kalau kita datang ke Saudi Arabia sana, asetnya Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah rahimakumullah pernah mendengar ceritanya Utsman bin Affan yang dia akhirnya membeli sumur dari orang-orang Yahudi. Nah, itu luar biasa. Ternyata sumurnya sampai hari ini masih ada, sumurnya Utsman. Dijadikan kebun kurma. Kebun kurma itu hasilnya luar biasa, panennya luar biasa, dikelola oleh pemerintah, dibuatkan rekening atas nama Utsman bin Affan. Bayangkan. Pebisnis yang kemudian tata cara bisnisnya mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Rasul, sampai kemudian asetnya bisa bertahan melewati masa hidupnya dia. Sampai sekarang masih ada. Jadi asetnya masih ada, dikelola oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Jadi kalau hari ini kita menerima sumbangan Al-Quran dari pemerintah Saudi Arabia, yang surat Quran dari Saudi Arabia, itu adalah hasil aset dari Utsman bin Affan. Bayangkan, orangnya sudah tidak ada, tapi asetnya masih bertahan sampai sekarang. Itu pembahasannya di dalam Kitabul Buyu', di dalam kitab berbisnis yang kemudian dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari tadi. Nah, banyak sebenarnya, 97 pembahasan di Sahih Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemudian hasil 97 pembahasan bab itu, Imam Bukhari kemudian menyederhanakan pembahasannya
sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Maka Imam Bukhari kemudian menyederhanakan, ada yang diringkas-ringkas sesuai dengan kebutuhan. Maka kemudian hadirlah kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adab artinya adalah adab, etika atau moral. Kemudian Al-Mufrad itu diambil dari kata bahasa Arab infirad, farada yafradu. Infirad artinya sendiri, munfarid itu orang yang sendirian, mufrad artinya yang sengaja disendirikan atau dikhususkan. Jadi Al-Adabul Mufrad itu artinya adalah kitab pembahasan yang dikhususkan untuk membahas tentang adab, etika, dan moral. Nah, itu yang dihasilkan. Maka kemudian keluarlah Al-Adabul Mufrad. Jadi pembahasan-pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad itu khusus tentang etika, tentang moral, tentang akhlak. Kenapa kemudian yang diambil oleh Imam Bukhari dia hanya tentang adab? Karena memang ini yang penting sebelum kita belajar tentang ilmu. Jadi orang-orang dahulu mereka tahu bahwa sebelum kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan, yang harus diajarkan terlebih dahulu adalah tentang adab. Ya, tentang adab. Kenapa? Karena ini penting. Makanya Ibnu Mubarak ketika beliau berbicara tentang adab, ya, tentang Al-Adabul Mufrad, Ibnu Mubarak itu mengatakan tolabtul adab salasina sana. Saya ini menuntut adab, mencari adab itu selama 30 tahun. Ya, Ibnu Mubarak wa talabtul ilma ishrina sana, dan saya mencari ilmu, menuntut ilmu itu hanya 20 tahun. Perbandingannya 10 tahun. Jadi Ibnu Mubarak dia harus mencari adab dulu, belajar adab dulu selama 30 tahun. Setelah itu kemudian dia belajar ilmu pengetahuan selama 20 tahun. Jadi adabnya, ternyata belajar tentang adabnya itu lebih lama daripada belajar ilmunya. Makanya kenapa kemudian ini menjadi penting. Wa kanu yatlubunal adab qablal ilm. Maka kata Ibnu Mubarak melanjutkannya bahwa orang-orang salafus saleh mereka selalu mencari adab terlebih dahulu sebelum ilmu pengetahuan. Karena kalau ilmu pengetahuan kita bisa belajar dari sumber belajar manapun. Tetapi ketika kita berbicara tentang adab, ini banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa kemudian orang-orang terdahulu mereka harus mencari adab itu sampai menuntut adab, mencari adab itu sampai 30 tahun lamanya. Bahkan kemudian Ibnu Mubarak menambahkan bahwa kadal adab ayyakuna salasayiddin. Bahwa kata Ibnu Mubarak, adab itu hampir-hampir dia menjadi sepertiga dari agama. Ya. Kenapa? Karena saking banyaknya adab yang harus dipelajari, maka kemudian disampaikan oleh Ibnu Mubarak, hampir-hampir adab itu menjadi sepertiga dari agama kita. Karena semua dari aktivitas kita, bangun tidur sampai tidur kembali, itu yang dipelajari terlebih dahulu bukan hanya sekedar ilmunya, tetapi adabnya. Yang dipelajari adalah adabnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dari bangun tidur dengan adab, tidur kemudian tidur kembali pun itu dengan adab, ada adab-adabnya. Nah, makanya kenapa kemudian Ibnu Mubarak menyampaikan bahwa hampir sepertiganya agama itu ya sebenarnya tentang adab, bagaimana kita beradab. Nah, makanya para salafus saleh mereka selalu mendahulukan untuk menyelesaikan adab terlebih dahulu daripada ilmu. Ya, mereka belajar adab dulu daripada belajar ilmunya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang menarik dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari
dari kitab Al-Adabul Mufrad kemudian ke kitab Sahih Bukhari itu sama metodologinya. Mereka selalu Imam Bukhari itu selalu memulainya dengan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu sebagai dasar pijakan. Jadi di kitab ini sebagai pijakannya dasar-dasarnya akan disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nanti setelah ayat-ayat Al-Quran dikeluarkan semuanya tentang tema-tema yang terkait, baru kemudian dikeluarkanlah hadis-hadisnya yang terkait. Nah itu yang kemudian dikeluarkan sesuai dengan tema-tema yang memang disampaikan. Nah jamaah rahimakumullah, Ustadz Toto ini sudah menyampaikan yang pertama kali tentang adab yang disampaikan oleh Ustadz Toto di kitab Al-Adabul Mufrad itu adalah tentang adab terhadap orang tua. Karena memang di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, pembahasan pertama di kitab Al-Adabul Mufrad, pembahasan pertama itu tentang orang tua, adab-adab terhadap orang tua, dan ini banyak hadis-hadisnya. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita perhatikan kenapa kemudian Imam Bukhari menempatkan adab terhadap orang tua menjadi awal pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad ini menarik. Karena kita akan mengetahui bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari kepada pembaca-pembaca bukunya, kitab-kitabnya. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah ketika kita ingin mempelajari adab, ketika kita ingin membahas tentang masalah adab, maka mulailah dari keluarga. Ya, mulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Itu pesan yang ingin disampaikan. Makanya kenapa yang di awal pembahasan yang disampaikan ini adalah tentang adab terhadap orang tua. Jadi mulailah mempelajari adab itu dari keluarga terlebih dahulu. Ketika kemudian adab itu diajarkan di dalam lingkungan keluarga dengan kekokohan kita sebagai kepala keluarga, maka kemudian akan mudah bagi kita untuk membentuk masyarakat yang luar biasa beradab. Kalau keluarga itu sudah kokoh dengan adab-adabnya, maka keluarnya pun akan menjadi keluarga yang beradab, yang memiliki karakter, yang memiliki moral yang tinggi. Jadi akhirnya akan mudah menyebarkan adab itu ke sekeliling masyarakat kita, lingkungan kita. Maka mulailah, kata Imam Bukhari, mulailah untuk mempelajari adab itu dari keluarga kita, dari lingkungan terdekat terlebih dahulu, yaitu keluarga. Nah, hadis yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Toto di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu mungkin sudah beberapa, tapi hari ini saya ingin menjelaskan tentang hadis ke-14 sampai hadis ke-27. Ya. Hadis ke-14 dan hadis sampai ke-27 ini berbicara tentang babun la yasubbu walidayhi. Bab tentang tidak mencela orang tua sendiri, orang tuanya sendiri. Ini nanti menarik, kenapa kemudian kok bisa mencela orang tuanya sendiri? Ini nanti menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 ini hadisnya di bab tentang babun la yasubbu walidayhi ini, hadisnya hadis 14 sampai ke 27. Banyak hadisnya. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'ad bin Ibrahim an Hamid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr. Jadi menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir. Kemudian dia berkata, akhbarana Sufyan, mengabarkan kepada kami Sufyan. Qala haddatsani Sa'ad. Kemudian ini Sufyan juga bercerita bahwa diceritakan kepada saya dari Sa'ad bin Ibrahim, an Hamid, dari Hamid bin Abdurrahman, kemudian dari Abdullah bin Amr. Qala, berkata, apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdullah, dari Abdullah ini apa yang diceritakan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtum ar-rajul walidayhi, termasuk dosa besar
yang termasuk dosa besar adalah mencela orang tuanya. Jadi ini masuknya nanti ke hukum fikih ya, Bapak. Kenapa? Karena di sini disebutkan minal kabair, termasuk salah satu yang menjadi dosa besar. Ya, kabair itu artinya dosa besar. Ayyashtum ar-rajulu walidayhi. Jadi seseorang yang mencela orang tuanya itu termasuk dosa besar hukumnya. Tapi kemudian para sahabat bertanya, qalu kaifa yashtum? Nah, para sahabat kemudian merasa heran, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin seseorang mencela orang tuanya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang menariknya, bangsa Arab itu, walaupun mereka disebut dengan bangsa jahiliyah pada saat itu, dengan kaum jahiliyah pada saat itu, mereka tidak pernah mencela orang tua. Ini yang menariknya ya. Walaupun mereka disebut bahwa mereka suka mabuk-mabukan, mereka suka berzina, tetapi mereka masih menghormati orang tuanya. Mereka masih berbakti kepada orang tua. Ini yang menariknya bagi kita ya. Mereka bangsa-bangsa Arab yang disebut dengan kaum jahiliyah pada saat itu, orang-orang yang terbelakang, tetapi mereka tidak pernah mencela orang tua. Nah, buktinya mana? Buktinya ini, para sahabat bertanya, kaifa yashtum? Bagaimana ya Rasulullah gitu? Bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Karena pada saat itu tidak ada kebiasaan orang-orang jahiliyah, bangsa Arab yang mereka mencela orang tuanya. Itu orang-orang bangsa Arab yang disebut kaum jahiliyah. Nah sekarang kita yang disebut dengan kaum modern, bukan bangsa jahiliyah, ada nggak dari kita yang kemudian mencela orang tuanya? Bukan ada lagi, tapi banyak. Bukan hanya mencela, menjelek-jelekan orang tua juga banyak. Padahal lihat orang-orang bangsa jahiliyah, orang-orang Arab pada saat itu, mereka tidak pernah mencela orang tua. Sebejat-bejatnya mereka, gitu, sejahat-jahatnya mereka, seburuk-buruknya mereka, mereka tidak mencela orang tua. Nah, itu yang menariknya gitu, luar biasanya mereka masih menghormati orang tuanya. Makanya kenapa kemudian para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah, tidak ada kebiasaan di kita seseorang anak yang kemudian dia mencela orang tuanya sendiri, jadi nggak mungkin lah gitu. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala yashtumur rajulu fayashtumu abahu wa ummahu. Nah, kemudian muncul permasalahan baru lagi bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi seseorang yang ketika dia menjelekkan orang lain, dia mencela orang lain, kemudian orang itu balik mencela kita dengan mencela orang tua kita. Ya, sampai sini. Jadi ingin saya jelaskan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hukum kalau di kita misalnya, kalau kita kita main cela-celaan, misalnya kita berdua main cela-celaan antara satu dengan yang lain, itu biasanya yang memulai nyela orang misalnya. Contoh misalnya, dengan perkataan yang tidak baik, otomatis kita akan mencela orang lain dengan yang lebih jelek dari celaan pertama kan nggak mungkin. Misalnya kita, mohon maaf ini, kalau misalnya kita mencela orang lain dengan anjing misalnya, pasti yang keluar dari celaan ketika kita marah, emosi, keluar celaannya bukan hanya sekedar kata anjing kan, pasti yang keluar anjing, babi gitu, keluar semuanya gitu kan, itu akan keluar semuanya biasanya. Nah itu ketika kita dicela oleh orang lain, kemudian kita mencela orang lain dengan ayah dan ibunya, jadi kita mencela orang lain, kemudian keluar kata-kata dengan mencela ayah dan ibunya, itu juga termasuk dosa besar. Makanya hati-hati, kita sering kan main-main dulu waktu SMP, waktu SMA gitu. Nama ayah kita Budi, Budi lu, gitu. Kita sering main-main. Padahal itu dosa besar termasuk. Karena kita mencela orang tua, teman kita gitu, saudara kita. Itu disebutkan di dalam hadis ini. Itu adab.
ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mungkin bagi kita sesuatu yang bercandaan, sesuatu yang hal wajar, mungkin bahasanya mizah, percandaan, tidak ada yang serius. Ketika kita mencela orang lain dengan ibunya namanya misalnya Tini, oh dasar lu Tini, bagi kita biasa gitu kan. Tetapi tidak disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW itu minal kabair, itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena itu adab. Ketika kita mencela orang lain dengan orang tua, nama orang tuanya, maka di situ masuk hukumnya sebagai kabair, sebagai dosa besar. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita mencela orang lain dengan nama orang tuanya. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Makanya kenapa kemudian di hadis ini ada beberapa faedah yang kemudian bisa kita ambil. Ya, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini. Faedah yang pertama hadisnya adalah tadi bahwa mencela orang tua itu adalah bagian dari dosa besar hukumnya. Itu yang pertama. Jadi hukum mencela orang tua itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, barang siapa yang kemudian menyebabkan kemungkaran walaupun dia tidak melakukan secara langsung. Jadi mencelanya ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau dari pemahaman dari hadis ini, secara langsung itu kan kalau kita mencela orang tua kita sendiri. Kita ada punya orang tua, kemudian kita cela orang tua kita sendiri, kita jelek-jelekan orang tua kita sendiri. Itu masuk dari kabair. Tetapi juga ada yang mencelanya secara tidak langsung. Bagaimana mencela secara tidak langsung? Ya tadi, ada teman kita atau saudara kita mencela orang tua kita, tetapi kita jadi penyebabnya. Ya, kita jadi penyebabnya dari celaan yang keluar dari teman dari saudara kita. Kita jadi penyebabnya. Nah, itu tidak boleh, itu secara tidak langsung. Ya, kita mengejek orang lain, tapi kemudian ejekannya berbalas kepada kita dengan orang tua kita. Nah, itu tidak diboleh, termasuk dengan kabair juga. Termasuk dari dosa besar juga. Maka itu tidak dibolehkan. Nah, kita sebagai penyebab dari kemungkaran yang lain, ini kan kita mencela orang. Itu kan kemungkaran. Kemudian muncul celaan orang lain kepada kita dengan nama ayah dan ibu, penyebabnya adalah kita. Berarti penyebab kemungkaran lain itu adalah kita, walaupun kita tidak melakukannya, maka kita mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Nah, ini. Jadi walaupun kita tidak melakukan perbuatan itu, tetapi kita mendapatkan dosa sama seperti orang yang melakukannya. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, ketika di sana ada ayat idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Di sana ada satu sahabat, ada seorang sahabat yang menyembelih untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu bernama Hudan bin Yasrib, kalau dia menyembelih untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sembelih tanpa ada perintah, tetapi kemudian diprovokatori oleh orang-orang sekitarnya. Yang menyembelih siapa? Hudan, satu orang saja. Tetapi diprovokatori oleh orang-orang di sekitarnya. Dia yang menyembelih dan orang yang memprovokatorinya itu mendapatkan dosa yang sama. Paham sampai sini ya Bapak-Bapak ya? Jadi ketika kemudian kita menyebabkan orang lain berbuat mungkar, orang lain berbuat kesalahan, kemudian orang itu melakukan kesalahannya, melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Tadi di sini disebutkan hadis Rasulullah SAW, kita tidak mencela orang tua kita sendiri, tetapi kemudian kita menjadi penyebab dari kemungkaran, ya penyebab dari orang lain akhirnya berbuat mungkar, dia mencela orang tua kita, karena kita punya penyebab, maka dosa kita sama dengan dosa dia. Nah, itu kan tadi saya sampaikan, disebutkan oleh orang. Maka hati-hati ketika kita kemudian memprovokatori orang,
Kemudian, lo kamu ayo digojok-gojokin orang, kamu lempar aja batunya ke sana, lempar rumahnya, lempar jendela rumah itu dengan batu, dilempar. Dulu kan kita sering main-main begitu. Ayo lempar rumahnya, dilempar rumahnya. Kita nggak melakukan lemparan batu itu, dilempar saja rumahnya. Kita kan nggak berdosa. Kalau secara hukum negara kita tidak berdosa. Kenapa? Karena yang melakukan bukan kita, tetapi secara hukum agama dia minal kabair, dia termasuk dosa besar. Ya, dosa besar, dan dia termasuk orang yang melakukan, sama dengan orang yang melakukan pelemparan yang provokator itu. Jadi kalau kemudian kita memprovokatori orang untuk berbuat kemungkaran, dosa kita sama dengan orang yang melakukannya. Begitu. Nah, begitu juga kebalikannya. Ketika kita memprovokatori orang berbuat baik, ya, berbuat kebaikan, dan orang lain kemudian melakukan kebaikan itu, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Itu yang kemudian baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita menjadi penyebab kemungkaran dari seseorang yang kemudian orang itu melakukan kemungkaran, kita yang jadi penyebabnya, maka kita akan termasuk orang-orang yang sama melakukan dosanya dengan. Nah, maka jangan sampai kemudian kita menjadi pionir di dalam kemaksiatan sesuai dengan hadis ini. Contoh lagi, misalnya kita ada orang yang merusak rumah tangga, kan banyak ya, orang merusak rumah tangga. Ya, kita ojok-ojokin orang itu, suami kamu itu begini, istri kamu itu begini. Akhirnya kemudian terjadilah misalnya rumah tangganya akhirnya bercerai. Kita tidak melakukan perceraian itu, tetapi kita yang jadi provokator akibat dari perceraian itu. Maka kemudian dosa kita sama seperti orang-orang yang melakukan perceraian. Nah, itu makanya hati-hati, karena kita penyebab dari kemungkaran. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jadi cukup belum, ini baru hadis ke-14, tapi nanti kalau yang hadis berikutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Toto di dalam kajian berikutnya. Mohon maaf karena waktunya sudah hampir menjelang Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian pembahasannya, itu berkaitan dengan adab terhadap orang tua. Kita mudah-mudahan kita sebagai orang tua sekarang sudah jadi orang tua bisa menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita, bahwasanya jangan sampai kita menghina orang tua daripada orang lain. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan di kesempatan yang datang kita masih bisa melanjutkan kajian ini. Mari sama-sama kita tutup saja dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama